Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengenal himpunan. Apabila kita bicara tentang kata himpunan, maka himpunan itu sendiri erat kaitannya dengan kata kelompok, gerombolan, ataupun dengan kata kumpulan. Namun, apakah ketiga kata ini semuanya merupakan himpunan? Maka berikut penjelasannya. Contoh pertama, dalam sebuah kota terdapat buah anggur, jeruk, apel, rambutan, lengkeng, dan semangka. Menurut ibu, kelompok buah yang enak itu anggur, jeruk, semangka. Dan kelompok buah yang tidak enak itu adalah apel, lengkeng, dan rambutan. Namun menurut nenek, kelompok buah enak itu anggur, lengkeng, rambutan, sedangkan buah yang tidak enak itu adalah apel, jeruk, dan semangka. Ibu maupun nenek mengelompokkan dengan dua kategori yang sama, yaitu buah enak dan buah tidak enak. Namun ternyata pengelompokan keduanya itu berbeda. Maka hal ini bukan termasuk dengan himpunan. Hal itu karena buah yang enak menurut ibu ternyata tidak enak menurut nenek. Ibu dan nenek memiliki kategori yang berbeda dengan rasa enak dan tidak enak. Baik, untuk lebih memahami lagi, mari kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Berikut diberikan beberapa pilihan games yang sedang populer saat ini. Kemudian, menurut Rido, kumpulan game yang asik itu adalah PUBG, Free Fire, dan Mobile Legends. Akan tetapi, Risa tidak setuju dengan itu. Menurut Risa, kumpulan game yang asik itu adalah Slither.io, Hagok, dan PUBG. Pendapat Rido maupun Risa tentang kumpulan games asik itu ternyata berbeda. Itu berarti keduanya memiliki pendapat berbeda dengan kategori asik. Maka hal tersebut bukan merupakan himpunan. Maka yang termasuk himpunan itu yang bagaimana ya kira-kira? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas contoh selanjutnya. Diberikan beberapa pilihan hewan. Menurut Nani, kumpulan mamalia itu yaitu beruang, paus, dan kucing. Menurut Rudi, kumpulan mamalia itu juga beruang, paus, kucing. Mamalia itu sendiri merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Pengelompokan hewan menggunakan kata mamalia ini memiliki pengertian yang sama bagi keduanya, sehingga persepsinya atau pendapatnya juga sama. Maka, pengelompokan dengan kata mamalia ini merupakan himpunan. Berdasarkan 3 contoh yang sudah kita bahas tadi, tentunya kalian sudah memiliki sedikit gambaran tentang himpunan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan itu merupakan kumpulan atau kelompok dari objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Sehingga seperti tadi, kata asik, enak itu tidak jelas. Asik itu yang bagaimana, enak itu yang bagaimana. Namun, pengelompokan dengan kata mamalia itu sudah sangat jelas bahwa mamalia itu merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian, apabila kalian bingung dengan arti kata didefinisikan, maksud dari kata didefinisikan itu adalah diartikan dengan jelas. Agar kalian lebih memahami lagi apa itu himpunan dan bukan himpunan, mari simak pembahasan tentang contoh himpunan dan bukan himpunan berikut ini. Contoh pertama, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, kumpulan kota-kota besar di Indonesia ini bukanlah termasuk dengan himpunan. Kenapa? Karena kota-kota besarnya itu sebesar apa? Yang bagaimana? Nah, maka dari itu ini bukanlah himpunan karena tidak didefinisikan dengan jelas kotanya harus sebesar apa. Kemudian selanjutnya, contoh 2, kumpulan negara di Asia Tenggara. Jika ini, pasti kalian sudah tahu kan, negara-negara yang masuk di Asia Tenggara, yang masuk di wilayah Asia Tenggara itu yang mana? Nah, ini merupakan himpunan, karena ini sudah didefinisikan jelas. Bagaimana? Mengerti kan perbedaan antara contoh 1 dan contoh 2? Baik, lanjut ke contoh 3. Kumpulan siswa laki-laki di 7G. Tentu ini sudah sangat jelas bahwa pengelompokannya berdasarkan siswa laki-laki di kelas 7G. Maka ini juga merupakan himpunan karena sudah didefinisikan sangat jelas. Baik,
Kita bahas lagi contoh selanjutnya, yaitu contoh 4. Kumpulan pelajaran yang disenangi oleh siswa. Nah, kumpulan pelajaran yang disenangi oleh siswa itu ciri-cirinya seperti apa ya kira-kira? Kan ini tidak didefinisikan dengan jelas, maka dari itu ini bukanlah himpunan. Karena masing-masing siswa pasti mempunyai persepsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ini bukan termasuk himpunan. Baik, kita lanjut ke contoh terakhir. Kumpulan binatang yang berkaki dua. Tentu ini sudah sangat jelas. Binatang dan dia harus berkaki dua. Maka tentu kalian tidak mungkin kan memasukkan kambing dalam kumpulan ini. Maka ini termasuk dengan himpunan karena sudah sangat jelas sekali definisinya, yaitu binatang yang berkaki dua. Untuk selanjutnya yaitu kita membahas tentang penyajian himpunan. Penyajian himpunan itu sendiri terdapat 3, yaitu pertama, menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang kedua, yaitu menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dinyatakan dalam notasi atau pembentuk himpunan. Untuk lebih jelasnya, mari saya beri contoh dari ketiganya agar kalian lebih bisa membedakan lagi tentang penyajian himpunan ini. Penyajian pertama yaitu menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Kedua yaitu menyebutkan anggotanya. Dan yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. Contoh pertama, apabila kalian menuliskan dengan sifat yang dimiliki anggotanya, maka contoh pertama yaitu B adalah himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Dan apabila kalian diminta untuk menyebutkan anggotanya, pasti kalian sudah bisa membayangkan bahwa bilangan prima yang kurang dari 10 itu adalah 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya, notasi pembentuk himpunannya yaitu himpunan bilangan B adalah X sedemikian hingga X kurang dari 10, di mana X merupakan elemen bilangan prima. Oke, selanjutnya kita contoh 2. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Maka apabila dituliskan dengan menyebutkan anggotanya, himpunan C yaitu A, I, U, E, O. Selanjutnya, notasi pembentuk himpunan. Penulisannya tidak jauh beda dengan contoh pertama, yaitu himpunan C merupakan Z. Z sedemikian hingga Z adalah huruf vokal dalam bahasa Latin. Bagaimana? Mudah bukan? Kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Dan apabila kita menyebutkan anggotanya, bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8 adalah 3, 5, 7. 1 dan 8 tidak ikut karena dia harus lebih dari 1 dan kurang dari 8. Maka dari itu 1 dan 8 itu tidak ikut. Kemudian kita lanjutkan ke notasi pembentuk himpunannya. A adalah himpunan yang anggotanya semua Y, sedemikian hingga Y itu lebih dari 1 dan kurang dari 8. Y merupakan elemen bilangan ganjil. Penjelasan lebih lengkapnya tentang penyajian himpunan ini silahkan simak video selanjutnya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.